Percuma Tapi menghadapi dari ODGJ Dirjen orang inilah dekat keluar Jokowi maksudnya. surat nggak bermutu, surat keterangan nggak bermutu. Ini pendidikan bermutu untuk semua. Sementara dia mengeluarkan surat keterangan penyetaraan yang tidak bermutu. Kan munafik itu namanya. Masa persiapan universitas disetarakan dengan SMK? Itu berasal dari sini surat keterangan itu. Kalau benar, makanya kita tanyakan supaya ditunjukkan bukti ini. Ya, nanti kita minta untuk tim yang lama untuk menyiapkan dokumennya hari Senin. Nanti misalkan apakah itu kita kasih Pak Ismon dan lain dan tim. Nah itu nanti perlu ada tim legal dari kami. Iya Pak. Ya. Nah, sepanjang pengetahuan publik dan saya sendiri itu kan InSearch itu kan program 8-12 bulan saja. Ya, Dan nanti dijelaskan dokumennya lagi kan itu ada di Singapura sama Iya Pak, karena begini Pak, ya. ada dasar dan pendidikan menengah. dulu Pak Sutanto ya yang menandatangani surat itu, surat penyetaraan tidak apple to apple itu Adalah sekretaris Dirjen. sekretaris dirjennya di sini, Dr. Sutanto SHMA. Kita tanyakan Saya pengen dulu. tahu sekarang siapa? Masih ada enggak? Siapa orangnya? Ini Pak Ismon ini Pak Michael Dinaga, wartawan. Kami ingin menanyakan, Pak Sutanto itu masih pejabat di sini? Profesor Sutanto dari ganti Pak. Udah profesor. Di mana Kak? Dia sekarang? Oh, kagak tahu kalau ini Pak ini. Pindahnya kemana nggak tahu? Tadi map saya mana ya? Map merah. Map tinggal. Ya, Di meja. di lobby kayaknya. Oh, teknisi. Kalau yang menjabat Tuh kan, kita tunggu lama, nggak ada tuh yang mau turun. Pak Bogor Pak. Orang bohong gitu loh. berarti benar Pak Bogor ya? Iya, Pak Bogor. Izin Pak. Dari tadi saya kan nunggu di bawah, katanya dari lantai 5 ada yang turun. Ternyata tidak juga. Makanya saya mau tanya, Pak. Saya mau tanya mengenai siapa yang sekarang menjabat. Jangan lari nggak Pak? Saya mau ada tugas Pak. Iya. Oh, Bapak bukan tugasnya di sini. Oh, Siapa yang menjabat sekretaris? semua takut karena dari semua. Aduh, parah. Ya, rektor UGM takut ini takut. Coba Sekarang di coba maksud tadi mana? Lagi di bawah, kayak ketinggalan. Oh, makanya jalan. Pak Bogornya bisa dijumpai. Sedang ada rapat. Di bawahannya Pak Bogor bisa dijumpai. Bawahannya. Saya. Pak Ses atau Iya, sekretarisnya atau di bawahnya lagi. sama Pak ada rapat. Rapat juga. Sampai sebawah apa baru nggak rapat, Pak? Apa rapat mau jawab ini? Apakah itu? Rapat mau menjawab itu, bukan? Surat penyertaan Gibran itu nggak dirapatin. Terus tadi ada katanya pejabat yang mau turun ke bawah, nggak ada? Tadi kita tunggu ada. Kami tunggu tadi di bawah lantai bawah akan turun berarti Pak, bohong, ya? lantai 5. Kami tunggu setengah jam tadi. Kami di sana aja di bawah loh. Saya kurang paham Pak. Oh, rapatnya sampai berapa jam Pak? Mas tadi siapa yang mau turun itu Mas bilang? Yang bakal turun siapa tadi? Oh enggak, kita kan konfirmasi sama keamanan dulu Pak. Bohong berarti Anda ini. Oh enggak Pak, enggak bohong. Lah tadi Anda bilang tunggu Pak, ada yang mau turun dari lantai 5. Nggak merasa tahu dia. Nah, gini Pak, prosedurnya kan kita harus koordinasi dulu Pak sama keamanan di lantai 5 gitu. Nah, itu dia. Jangan sombong-sombong pejabat milik rakyat ini. Nanti kalau sudah jadi diciduk KPK nanti baru tahu rasa. Walaupun lu menteri, lu apa, nggak peduli kita. Salah sendiri nggak menanggapi. Ya ini loh Pak. Ya, ini kan dulu ditandatangani 6 Agustus 2019 oleh Sekretaris Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Dr. Sutanto. Nah, ini kan kami ingin menanyakan ini, benar nggak surket ini, surat keterangan ini? Ya, benarkah dikeluarkan oleh dari sini? Dari sini gitu loh. Itu dulu. Terus mengapa? Apakah sudah ada pengkajian kurikulumnya? Gitu loh. Nah, siapa yang berwenang untuk kami tanyakan ini? Karena Pak Sutanto di mana sekarang posisinya? Nanti saya cari informasi dulu untuk Coba ditanyakan sama pejabatnya siapa yang bisa menjawab ini. Tolong Pak. Ya, Ayo Pak, kami tunggu Pak ya. Dari Jangan tunggu sampai dulu. sholat Jumat Pak, kasihan. Ini pada mau sholat juga soalnya Iya. kawan yang Pak Menterinya ada nggak? Menterinya Pak Menterinya di depan. Depan. ya gedung yang nggak ada kaitannya. Enggak. Pak Fadlizon. Saya dekat dia. Dia pernah saya tolong. Di gedung depan. Saya pengen ketemu gitu. Menteri yang mana Pak? Fadlizon. Oh, Fadlizon. Fadlizon di atas.
Kebudayaan. Nah, biarkan pemirsa, itu tadi sudah kita print. Apakah benar surat keterangan itu pernah dikeluarkan dari Dirjen Dikdasmen ini? Dirjen Pramuka. Supaya jangan ada dugaan-dugaan itu juga dibuat di Pramuka, ya kan? Pramuka Pasar Pojok. Keren juga namanya Pak Satpam ya. Apa? Pak Iman? Kayak nama wakil menteri yang pernah saya tahu. Bukan dari domisilinya bukan Pasar Pramuka kan, Pak? Oh, bukan. Ini lain Pak Iman. Tidak bermaksud lo ya, jangan digugat lagi. Padahal seharusnya Nanti digugat lagi itu lo Bang. sudah, Perlu digugat lagi Bang. Siapa? Sama Pak Iman. Itu ini Pak Iman yang lain loh. Oh ini Pak Iman. Nah, padahal sudah dibahas di CNN, sudah bahas di iNews, sudah yang lain-lain. Tapi mereka ini nggak responsif loh. Iya. Responsifnya ketika diciduk KPK aja gitu loh. Ya kan? Seperti Makarim, minta tolong, menyebut-nyebut nama Tuhan. Betul. Setelah diciduk, gitu loh. Ini menjawab hal-hal seperti ini, mereka nggak mau. Gitu loh. Lihatlah nanti responnya nanti, lihatlah. Nggak ada yang berani keluar. Iya. It's 11.000 triliun di kantong kiri saya. Nih. Dia udah menteri, Pak. Biasa itu, Bang. Kalau udah menteri agak susah. Kalau Fadlizonnya mungkin teman Bapak, tapi Menteri Kebudayaan bukan. Oh, Kalau gitu. jabatan kan bukan teman. Ada juga dulu. Ya, ada pengacara itu sekarang Wamenko. Ada juga dulu gini Setelah lah. dijabat udah susah kita WA, Bro. Oto Hasibuan. Nggak dijawab-jawab. Oto Hasibuan. Oto. Itulah. Oto. Si Oto itu. Ya kan? Oh iya. Agus Jabo. Tapi nanti Agus Jabo. begitu diciduk KPK udah gampang lagi WA kita. Iya. Nah, gitu. Pak Satpam saya suruh ini bawa handphone saya tunjukin gitu. Ntar dia ngerti Pak Dirjen ini. Keluar dah. Oh. Tuh kan, siapa yang mau menjawab itu bingung mereka. Tuh udah ditunggu tuh, bingung. Coba. Atau jangan-jangan menteri itu setelah menjadi menteri banyak yang ganti nomor HP. Oh gitu. Ah, saya nggak mau lah berkontak dengan rakyat biasa lagi. Najis gitu. Lu yang bilang ya, bukan gua. Maksudnya nggak mau lah. Pendidikan bermutu untuk semua. Ya, tapi dari Dirjen inilah keluar surat nggak bermutu, surat keterangan nggak bermutu. Ini pendidikan bermutu untuk semua. Sementara dia mengeluarkan surat keterangan penyetaraan yang tidak bermutu. Kan munafik itu namanya. Masa persiapan universitas disetarakan dengan SMK? Itu berasal dari sini surat keterangan itu. Kalau benar, makanya kita tanyakan. Percuma menghadapi ODGJ orang dekat Gibran Jokowi maksudnya ya. Oh iya memang betul. Percuma menghadapi mereka. Kalau termul diapain aja, dikasih apapun pasti diterima. Sepanjang itu mendukung Joko Widodo dan dinasnya pasti benar. Bukan le. Selama ada amplopnya. Oh iya ya. Itu. Amplopnya segini apa segini? Isinya sing dolar ya. Oh, nggak tahu, mungkin isinya surat keterangan. Surat keterangan penyetaraan. Kasihan anak-anak ini, ya kan? Nah, lihat dulu. Dididik oleh dirjen yang nggak bermutu. Ya kan? Kenapa saya bilang nggak bermutu? Itulah, satu pun nggak ada berani jawab. Cobalah. Saya yakin nanti sampai sholat Jumat nggak ada itu yang berani keluar itu. Bilangnya ngakunya rapat. Ya, bukan sholat Jumat sekarang aja dia nggak keluar. Sampai sholat Jumat minggu depan pun nggak keluar. Sampai tahun depan dia sholat Jumat terus nanti, ya kan? Sampai 2 kali sholat Jumat nggak keluar. Pendidikan bermutu untuk semua. Kalian bermutu nggak? Itu dulu. Ya. Ya kan? Mutu itu dulu ada. Kalau mau menjawab ini saja nggak berani, berarti kalian nggak bermutu. Kalau dulu zaman saya SD, mutu itu ada artinya. Muka tua. Tahu juga. Pendidikan untuk yang muka tua. Sentana berapa yang nonton? 2000 berapa lagi itu? 2400. Iya. Lumayan. Kalau Sentana berapa yang nonton? Langkah update. Ada langkah update. Menyusul bang. Belum. 7.000. Enggak. Belum live. Nggak live. Menyusul. Ini live nih. Live yang bawah tapi Berapa ya? menyusul. Paling 400-an. Oh. Waduh, 7.000. 7.000 Kalau yang nonton. balik ke akademik berapa yang nonton? 46. 46. Ah, yang bener.
harus 70. Ngarang aja kakak ini, Bah. Vivian Siahan, jangan bawa kebiasaan Bali gitu. Iya. Subscribe Bali Academy dan Akal Waras. Muhammad Taufik. Oh, punyanya Pak Taufik. Punya Pak Taufik. Sekarang udah ganti namanya. Jadi channelnya Akal Waras. Kalau Bang Arif apa nama channelnya? Ego Suara. Eko Suara. Eko. Kalau ini pasti Bang channel. Refli. Era podcast nih. Bukan channel utama bukan? Bukan Bang Refli. Refli. Oh, Refli. Channel satunya. Oh, channel satunya. Kalau Bang Refli ini udah luar biasa, channelnya ada 10. Kalau saya channel TV di rumah saya cuma 4. Pemirsa, Cuma dapat TVRI. banyaknya gedung-gedung SD yang rusak, bocor dan segala macam. Tetapi kalau di Dirjen ini, pendidikan dasar dan menengah itu kayak hotel bintang 5, sejuk. Kalau boleh bintang 6. Hah? Kalau boleh bintang 6. Sejuk banget, bro. Jadi jauh banget dari kondisi SMA, SD, SMP, SMA kita yang banyak marsaburetan. Marsaburetan. Berantakan. Kalau proyek pasti banyak kapurnya, gitu kan? Kalau cobalah lihat, kalau ada proyek gedung SD, coba kalian korek-korek aja begini, pakai jari aja telunjuk, itu bisa. Saking banyak kapurnya, Kelupas. terkelupas langsung. Temboknya ya. Nah, terus kalau kita gini-gini kan, lantainya kopong dia. Bukan, itu memang sesuai dengan anggarannya Kementerian Dikdasmen ini. Karena biasa kan dulu kita nulis pakai kapur. Jadi temboknya pun kapur. Kapur, gitu lantainya kapur juga. Oh, kalau perlu kapur. Kalau perlu kapur baru, Slay. Biar baunya kemana-mana. Nah, Gitu loh. ini kita udah berapa menit menunggu? 15. Udah lama kali pun. Nah, satu pun nggak ada di sini yang berani menjumpai kita. Pak Prabowo Subianto katanya berani mati demi rakyat. Kok pejabatnya begini semua ini? Saya sudah duga nggak ada satupun yang berani sama Rismon ke sini. Saya berani menjumpai Bang Rismon. Bang. Oh, ya. Apa yang Anda butuhkan dari saya, Bang? SK tadi bagaimana? SK tadi. Lu kalau berotoritas, bro. Kalau saya punya SKCK. Kalau saya berani makanya. Masa mereka yang berotoritas nggak berani? Nah, itulah. Saya aja berani. Itulah makanya saya bilang ya, para pejabat ini pengecut semua. Beraninya ketika sudah diciduk KPK. Padahal profesor loh. Udah meneriakkan, demi Tuhan, saya nggak salah, kata Nadiem. Coba kita jumpai pada saat dia menjabat menteri. Susah banget pasti. Ada di podcast lain dia bilang, saya ini pendiri KPK, ayah saya. Pak Prabowo coba angkat saya jadi ketua KPK, Pak. Habis mereka semua. Ya. Oke. Tapi jangan diatur-atur saya, ini jangan ciduk ya, itu jangan ciduk ya, itu jangan ciduk. Barulah. Itulah. Jadi nggak ada, Bang? Belum? Lagi dicari siapa yang mau gitu ya? Siapa yang berani? Jangan seperti rektor UGM Ova Emilia takut. Aduh, parah banget. Kalau seperti Ova Emilia, udahlah kita setelah ini apa aja jumpai Prabowo langsung. Kalau kayak Ova Emilia berarti abis ini ada yang podcast. Oh, berarti orang ini nanti podcast internal, Podcast kayak UGM internal. ya kan? Terus mereka yang Menteri. tanya, mereka yang jawab. Pak Menteri, kira-kira bagaimana surat keterangan itu ya? Weh, juga lah. Jadi pertanyaannya sudah diatur, jawabannya pun sudah diatur. Jadi kita antisipasi nanti podcast internal Dirjen Dikdasmen. Pasti ada podcast internal. Nek, baca dulu. Faktor keberhasilan reformasi birokrasi yaitu program Prabowo Subianto. 4. Pelibatan masyarakat yang dilayani. Satker terbuka untuk menerima masukan dari pengguna. Penggunaan layanan. Ini aja salah. Ini salah nulis. Aduh, Penggunaan. gimana mau reformasi menulis penggunaan? Kementerian Pendidikan loh ini yang Kementerian salah tulis. Pendidikan. Ngeri kali, aduh. Strategi komunikasi. Coba ini, penggunaan. Membuka Nggak ada penggunaan, coba bayangin. Ini Kementerian Pendidikan loh ini. Mencerdaskan bangsa. Ini pembodohan bangsa. Nih, membuka ruang media komunikasi agar mengetahui perubahan menjadi lebih baik. Oke. Keren ya. Slogannya Pak udah keren. Dirjen, ditunggu podcast internalnya. Kalian yang bertanya, kalian yang menjawab. Kayak gaya UGM itu loh.
Kalau boleh saya request Pak Paiman yang bertanya. Pak Paiman Satpam tadi ya kan. Keren. Bang, diizinkan bang. Ayo. Oke. Ayo masuk kita. Di ruang sidang. Oke, kita tunggu yuk. Ya. Oh, di sini ya. Oke. Ya, takut di ini, soalnya takut di KPK kan. Waduh. Kok dimatiin? Waduh. Kita disuruh di sini mau dikekep. Sinaga, Map semoga saya, Pak. Yang map saya tadi? Iya. Oh, ini punya saya. Ya. Yang mau saya tanyakan. Monggo silahkan. Mas Surya. Ya. Permisi, Pak. Ya. Minta izin. Ya. Bapak siapa? Saya Eko Susanto. Eko Susanto. Ya, saya Sesdijen Paudasmen. Sekretaris Dirjen. Direktorat Jenderal Berarti Paud. penggantinya Pak Sutanto. Ya, saya baru bulan Januari kemarin. Pak Sutanto yang menandatangani ini asumsinya. Ya. Nah, Ya. terus Pak Sutanto. Sutanto ini ada di mana, Pak? Beliau sekarang menjadi Widya Prada ahli utama di PAUD, Direktorat PAUD. Berarti masih ada sekarang? Masih Belum masih pensiun ya, Pak ya? belum. Nah, Oh. ini loh, Pak. Ini Izin kan kantornya di mana, Pak? Apakah masih berkantor di gedung ini? Di gedung ini. Di gedung ini ya. baru ada. Nah, ini Pak, kita ingin menanyakan yang telah menjadi diskursus publik akhir-akhir ini terkait surat keterangan nomor 91/D.D1/KS/2019. Ya. Di mana di situ tercantum Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat masih gabung itu dengan ini menerangkan bahwa nama Gibran Rakabuming Raka tepat dan tanggal lahir sekian, nama orang tua Insinyur Joko Widodo, telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert Sydney, Australia tahun 2006. Yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat sekolah menengah kejuruan SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia. Surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagai mestinya. Nah, pertanyaan kami ada dua. Pak, pertanyaan kuncinya, apakah benar surat keterangan ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tertanggal 6 Agustus 2019? Pertanyaan itu dulu, Pak. Ya. Kalau berdasarkan surat ini sudah saya klarifikasi kepada staf-staf yang terdahulu, betul itu surat dikeluarkan oleh Pak Tanto, Pak Ses zaman itu. Ya. Berarti confirm, Berarti benar ya? Confirm, itu dikeluarkan 6 Agustus 2019. Ya. Saudara-saudara ya, tidak ada keraguan lagi, dikeluarkan oleh Pak Sutanto. Nah, apakah ada penjelasan tentang pengkajian kurikulum yang ada di UTS Inserts sehingga bisa dikategorikan di sini dan disetarakan dengan grade 12 atau sekolah menengah kejuruan? Nah, waktu itu katanya sudah ada kajian. Nanti secara dokumen bisa kita lihat lagi. Kajian ya, Pak ya? Pak Ses waktu itu, Pak Sutanto mengeluarkan surat penyetaraan ini. Nah, itu sudah dilakukan oleh tim. Nah, biasanya memang tugas kami di Sesdijen itu adalah melakukan penyetaraan bagi anak atau yang mau sekolah atau mau meneruskan sekolah di Indonesia, sekolah di luar negeri, itu kita lakukan penyetaraan. Nah, tugas Sesdijen. Oh gitu. Oke. Apakah Bapak tahu bahwa program Inserts di Sydney adalah program pre-university atau foundation Saya program? tahu, nanti tim yang lama yang Oh, harus ini. Karena tapi kan- berkasnya yang menjadi dasar penyetaraan ini ada, pengkajian kurikulum dan lain-lainnya. Nah, dokumen nanti kita cek di tim yang lama. Waktu itu sudah sempat kita tanya karena ini kan waktu itu sempat kita ada tim juga yang datang Iya. di sini untuk melihat dokumen. Nah, sudah dijelaskan. Nah, kebetulan tim saat ini sedang ada aktivitas di luar. Tadi Gitu, juga Pak, saya ya. telepon, dia nggak mungkin langsung datang hari ini. Kemungkinan kalau memang ini kita cek lagi data dan dokumennya. Bisa nggak Senin Pak kami datang lagi Pak? Senin ya. Ya, Supaya nanti kita- ditunjukkan bukti ini. Ya, nanti Cuma kita kan- minta untuk tim yang lama untuk menyiapkan dokumennya hari Senin. Nanti misalkan apakah itu kita kasih Pak Ismon dan lain dan tim. Nah, itu nanti perlu ada tim legal dari kami. Iya Pak. Gitu ya. Nah, Ya. sepanjang pengetahuan publik dan saya sendiri itu kan
insert itu kan program 8 sampai 12 bulan saja. Ya, Dan nanti dijelaskan dokumennya lagi, kan itu ada di Singapura sama Iya Pak, karena begini Pak, ada pertentangan yang tidak masuk akal di data valid di KPU, ya, dibilang di situ Gibran Raka Buming Raka melaksanakan program UTS Insert itu 2004 sampai 2007, 3 tahun, 3 tahun. Apakah itu benar? Nanti hari Senin kita tanyakan. Ya, karena apa? Di dalam programnya itu saya baca di websitenya itu cuma 8 sampai 12 bulan. Ya, karena program University Preparation kan hanya maksimum 1 tahun, Pak. Ya. Nah, bagaimana mungkin itu disetarakan dengan SMK? Ya, UTS Insert itu sendiri adalah program semacam training, persiapan, dan itu non formal. Kenapa disetarakan dengan pendidikan formal menjadi sekolah menengah kejuruan? Itu yang menjadi pertanyaan publik. Nah, itu kan menjadi kewajiban dari kementerian ini yang mengeluarkan. Sekarang sudah jadi kementerian tamat ya. Setara tamat ini. Berarti kemungkinan kalau Bapak mengeluarkan ini, dia ingin mendaftar kuliah di Indonesia misalnya. Salah satu kegunaannya. Kegunaannya tidak hanya untuk itu, tapi ada beberapa penyetaraan. Misalkan ada mau melanjutkan atau memang perlu ijazah untuk dipakai untuk kerja, dipakai untuk melanjutkan, dipakai untuk mendaftar, dipakai untuk mendaftar pimpinan, nyalon apa saja. DPR atau apa gitu ini ya. Untuk wali kota ini pasti. Ya. 2020. Tapi nggak perlu penyetaraan memang kan ijazahnya. Tapi tidak ada spesifikasi ya. Misalnya saya datang ke sini mau menyetarakan, saya harus kasih tahu keinginan saya untuk enggak. calon presiden atau apa. Sesuai dengan ijazahnya. Hanya sebatas itu aja ya. Sebatas ijazahnya. Pak, disampaikan ke kami lakukan uji pengecekan. Pak, seperti umumnya training atau university preparation atau foundation program itu kan tidak punya ijazah. Nah, nanti kita kalaupun ada kan sertifikat kursus. Nah, itu saya nggak bisa berhak jawab karena nanti hari Senin. Bisa nggak kita dipertemukan dengan Pak Sutanto setelah sholat Jumat nanti? Kan masih menjabat di sini. Ya, tapi kan belum tentu orangnya ada di sini. Mungkin ada aktivitas di luar. Mungkin permintaan kita hari Senin waktu menjawab, mungkin Pak Sutanto dihadirkan juga kalau boleh. Bisa nggak Senin, Pak? Saya harus lapor ke pimpinan. Ya. Pimpinannya kan Pak Abdul Muti kan? Ya, Menteri. Pak Abdul Muti kan mudah-mudahan mendengar ini. Pak Menteri atau mungkin nanti saya lapor ke Pak Dirjen aja cukup lah. Pak Dirjen. Karena kan kalau yang ini kan penyetaraan kan harus apple to apple. Kurikulumnya bagaimana? Ya kan? Kurikulum SMK bagaimana? Terus ijazahnya ada nggak? Nggak mungkin ada ijazah karena ini university preparation, persiapan masuk universitas. Tapi izin Pak, sekarang beliau itu tenaga ahli apa tadi? Bukan tenaga ahli, tapi Widya Prada ahli utama. Widya Prada utama. Berarti non struktural sekarang. Non struktural. Berarti harusnya nggak. Tapi secara eselon masih setara dengan waktu 2019. Kalau sekarang bukan eselon ya, fungsional itu ya pokoknya fungsional ahli utama lah. Bisa nggak Pak ini para pejabat di Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah ini melakukan konversi terbuka, diundang wartawan untuk menjelaskan kepada publik. Ini kan tentang perihal identitas wapres kita. Ya. Satu nanti keputusan ini kan ada di pimpinan kementerian. Kami akan sampaikan. Pak Abdul Muti gitu ya. Usulan Pak Rismon saya akan sampaikan. Apakah nanti teman dari BKN yang akan menjelaskan atau konferen terkait dengan permasalahan ini. BKHM itu badan yang menyetarakan, tim yang menyetarakan atau gimana? Humas. Humas. Ya, BKHM dan komunikasi. Apakah nanti Leo yang akan konferen dengan tim yang waktu itu melakukan penyetaraan. Nah, dokumen-dokumen termasuk ijazah dan lain sebagainya pasti sudah ada. Kenapa kita lakukan penyetaraan? Pasti dasarnya adalah dokumen dan ijazah yang diterima. Betul. Di kami lakukan penilaian sehingga kami waktu itu Pak Sestanto mengeluarkan surat penyetaraan. Dasarnya dari ijazah. Nah, waktu itu katanya ijazahnya ada 2, dari Australia dan Singapura. Sebagai bahan untuk melakukan penyetaraan. Nah, itu nanti dokumen kami akan coba tim yang lama kami panggil. Nanti bisa laporan ke Pak Dirjen atau ke kami. Nah, nanti kami serahkan bahan ke BKM untuk konferen atau apa. Nah, itu nanti tidak lanjut Pak. Pak, kalau surat penyetaraan itu memang
bentuk bakunya begini. Ya, itu hanya surat keterangan di kami kan. Surat keterangan bahwa Bukan Pak, bentuk penyetaraan untuk SMK atau SMA dari luar negeri itu bentuknya seperti ini. Formatnya Bentuknya hanya surat begitu. keterangan. Jujur Pak. Enggak. Bentuknya surat keterangan atau surat penyetaraan? surat keterangan itu. Oh, gini bakunya. Iya. Begini bakunya. Oh, gitu ya. Nah, biasanya yang disetarakan dengan SMK itu apa yang kejadian-kejadian sebelumnya? Apakah pernah pre-university seperti ini disetarakan dengan SMA kasus lain? Sebelum masuk kepada materi ya Pak, kan kita Bukan Pak, Bapak kan pasti banyak kasus di sini, ya kan? Yang baru-baru ini yang ya sebelum-sebelumnya itu pernah nggak pre-university atau insert semacam ini, foundation program semacam ini disetarakan dengan SMK atau SMA? pertama kami di bagian sekretariat, kemudian kami dibilang di bidang regulasi. Nah, pada kesempatan ini kami hanya bisa menyampaikan prosedur dalam proses, kan tadi Bapak tanya kan sebenarnya apa. Nah, hal-hal yang kemudian masuk kepada kami adalah anak-anak Indonesia di jenjang SD, SMP, dan SMA yang sebelumnya bersekolah atau belajar di luar negeri, dan kemudian kembali ke Indonesia, ada yang kepentingannya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya di Republik Enggak Pak, panjang banget Pak, enggak to the point. Maksud saya, bentar Pak. Sudah masuk pada inti, nah itu kami belum bisa melihat lebih dalam. Makanya saya bilang, kalau SMA di luar negeri, SMA di sini wajar Pak penyetaraan, itu bukan kasuistik. Yang kasuistik di sini adalah program insert, university preparation, persiapan masuk ke universitas, bridging program. Kok bisa disetarakan dengan SMK? Apakah pernah kasus itu ada di Indonesia? Ini kan kaitannya dengan materi. Kalau dengan materi harus teman yang dulu yang menjelaskan. Oh. Respon juga tiba-tiba kan datang ke sini, mana kita siapin apa-apa. Makanya Pak, enggak Pak. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya kan kalau Saya udah paham. misalnya kasus udah biasa seperti ini kan bisa dijawab sih, nggak perlu macam-macam. Nah, karena kita, Saya saja hafal jumlah skripsi yang saya bimbing. Itulah yang terorisme. Loh bukan Pak, maksudnya begini, ini kan pertanyaan publik. Kalau yang Bapak jawab cuma SMK di London, SMA di London, high school misalnya di Amerika, disetarakan dengan SMA atau SMK wajar di sini, nggak ada Di Indonesia. pertanyaan. Saya bodoh kalau mempertanyakan itu. Karena program yang seperti UTS Insert ini kan di Iya. Indonesia nggak ada ya. Nah ini kan program masuk universitas. Iya. Kok disetarakan dengan SMK? Padahal program insert itu syaratnya adalah lulus SMA. Betul. Dan itu adalah program, salah satu program, bridging program atau foundation program di universitas, higher education. Ya. Kenapa disetarakan di pendidikan dasar menengah di sini? Ya. Itu loh. Kalau memang dikaji di sini, jangan malu-malu lah mencabut ini. Dan biasanya Pak, Ya, karena- kalau saya masuk UTS Insert, lalu saya kalau mau masuk UTS boleh. ya kalau materi kita nggak bisa. Ya. Nanti biar ada tim yang Oke Pak, tim sebelumnya Pak Ya. Sutanto kan? Ya ada tim. Nah Pak Sutanto bisa nggak kita terima, kita temui sekarang? Ya. Oh ya. Oh, ya, oke. Nanti tim ini aja. Boleh, biar- tapi boleh dijadwalkan ya Pak. Hari Bapak apa mungkin kalau nanti bisa saya minta tampil di nomornya. TV lah Pak, kan Bapak yang menjabat sekarang. Ya. Jangan terlalu sering itu yang dulu-dulu gitu jawabannya. Ya. Ya karena sudah menjabat sekarang, Tapi nggak apa-apa, ya biar- tanggung jawab sekarang. Biar diambil dokumennya kan. Biar saya Dokumen. hubungi nanti Kompas dan lainnya untuk menjawab ini, gitu loh. Ya Ya. tentu saja. Jadi kalau sekarang memang secara materi kami belum. Ya Bapak pelajarilah sebagai pejabat sekarang, ya jangan selalu mengatakan itu sebelumnya. Bukan, karena memang itu harus kita pertanyaannya itu harus saya kaji. Artinya Ya. apakah yang terkait dengan tadi yang sampaikan, apakah boleh disetarakan? Itu ada yang, ya itu yang perlu ada ini. Tapi kalau itu Surat keterangan dari surat sini. keterangan dari sini, ya. Benar. Tapi menurut Bapak logika umum ini cocok nggak Pak? Menurut saya nanti biar teman hukum yang menjelaskan. Kok orang hukum sih? Bapak kan orang pendidikan. Ya kan itu kan kajian hukum. Di kita itu di bawah saya ada orang di bagian hukum, ada yang bagian di bagian layanan. Jadi bukan semuanya ini. Nanti biar Jadi kalau ini boleh, berarti nanti ada orang yang melakukan hal seperti ini harus boleh ya? boleh dan nggak boleh itu nanti biar kita lihat dokumen
dokumennya. Kenapa dulu memperbolehkan itu kan pasti ada dasarnya. Kenapa Pak Tanto mengeluarkan itu waktu itu kan pasti ada alasan. Makanya kita mau ketemu Pak Tanto. Iya, jadi kalau ditanyakan kenapa sekarang dulu Pak Tanto mau perbolehkan, nanti kalau saya jawab ya dan enggak itu kan salah. Jadi semua kan ada waktu itu kenapa dia mengeluarkan, ada dasar hukumnya kenapa. Berarti kira-kira hari Senin kami boleh kembali ke sini, Pak ya? Oh jangan lah, kalau nanti sore kan mungkin Pak, belum tanya balik sedikit pejabat. Pak, selain ini. Katanya menurut di website KPU, Gibran melakukan SMA di Orchid Park Secondary School. Apakah pernah ada penyetaraan di sini? Kalau itu saya nggak paham betul kalau itu. Kan perlu disetarakan kan sebelum diakui untuk calon semua. apa kan? Nah, ada nggak data penyetaraan SMA yang ada di sini? Saya cek dokumennya. Berarti Senin saya datang lagi Pak ya? Ya, monggo saja kalau datang kita masuk buka, tapi nanti kami koordinasi dengan Takutnya tim nanti. BKM dan Oh mungkin pertanyaannya begini Bang Rismon. Misalnya saya SD-nya di Afrika, SMP-nya di Amerika, SMA-nya di Eropa. Apakah tiga-tiganya ini harus saya setarakan? Atau yang terakhir saja, misalkan saya mau kuliah di UI gitu. Tapi kalau ini menjadi Semua pejabat disetarakan. publik, Harus semuanya disetarakan. kan itu iya semua Ya, disetarakan. karena kan kalau SM diperlukan sih sebenarnya. Iya. Kalau sebenarnya dia mau bekerja, kemudian tempat bekerjanya memerlukan, maka SMA. diperlukan itu. Jadi, Iya. tapi kalau dia hidup dengan tidak masuk dalam lembaga tertentu, bisnis dan sebagainya kan tidak ada syarat. Itu biasanya anak-anak itu tidak. Oh, nggak menyetarakan ya. Sesuai dengan kebutuhan. Ya maksudnya gini Pak, yang SMA ini kan yang saya perlukan. SMP dan SD-nya harus disetarakan juga nggak? Tiga-tiganya? Sesuai dengan kebutuhan. Sesuai kebutuhan aja, mungkin tidak ya? Si personalnya, Ya. si warga negara kita yang Memerlukan itu ya. ini kan Gibran kan figur besar ya. Kenapa? Wakil presiden lagi. Iya, di sini nggak tahu gitu. Tapi Maksudnya. fotonya nggak ada di ruangan ini. Nggak spesial Pak, special case gitu file untuk Gibran ini penyetaraan dari Orchid Park Secondary School Ada ini semua dokumennya. ada Tapi ya. kan saya kalau jawab harus pakai dokumen. Oh, Nanti ya. saya salah jawab kan. Tapi ada. Ya ada lah dokumen. Pak Rismon izin, udah jam 12. Oh ya. Ya makasih Pak. Pak, minta maaf nih Pak Rismon. Iya soalnya Apa? sengaja mepet. 2 jam tadi kami sebelumnya di bawah. Oh di bawah beda kan kita nggak tahu di bawah. Iya nggak boleh masuk Masih kami Pak. ke sini. Pak Eko. Ya. Boleh minta nomornya Pak? nanti aja di tim. Ya. Oke pemirsa, mudah-mudahan nanti dijawab di komisi 10 ya. Oh iya. Komisi 10 atau yang lainnya. Iya. Wah. Ya. Oke Pak, thank you Pak. Thank you. Sampai ketemu lagi minggu depan Pak. Pemirsa, tadi kita sudah tanyakan keberadaan atau legalitas dari surat keterangan bernomor 9149-D.D1-KS-2019 dan dinyatakan tadi oleh Sekretaris Dirjen Dikdasmen ya. Ya, yang sekarang Yang menjabat. sekarang menjabat itu Pak Eko. Pak Eko apa tadi? Wah, nanti saya cari namanya lagi. Yaitu Pak Eko lah. dan dinyatakan surat ini benar ya, benar berasal dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah saat itu yang sekretarisnya adalah Dr. Sutanto SHMA. Ya. Sayangnya sudah diganti oleh Pak Eko dan sekarang jadi seseorang entah di mana. Widya Iswara Ali. Widya Iswara dan katanya belum tentu ada di sini. Nanti kita tanya di bawah ya, biar jangan apa. Nah, katanya sudah ada landasan mereka atau dokumen akademik yang menyetarakan program UTS Insert Sydney, Australia menjadi setara tamat sekolah menengah kejuruan. Tadi juga sudah saya konfrontasi bahwa program Insert itu adalah program foundation program atau university pre-uni ya, preparation persiapan masuk universitas atau bridging program dan itu hanya berlangsung 8 sampai 12 bulan sesuai dengan websitenya ya di UTS Insert. Nah, saya tanyakan tadi kenapa yang program cuma 8 sampai 12 bulan itu kok setara dengan SMK? Katanya mereka punya landasan untuk menerbitkan surat keterangan atau penyetaraan itu. Ya, itu nanti kita tunggu hari Senin mungkin. Ya, kita datang ke sini, biasalah ya, mereka datang tidak tidak ada dasar sama sekali atas dasar dokumen. Dan saya tanyakan juga tadi, apakah ada penyetaraan dari sekolahnya Gibran yang 2002 sampai 2004 di Orchid Park Secondary School. Ya, secondary school itu setara dengan SMP. Ya, kenapa disetarakan dengan SMA?
Oh enggak, yang UTS Insert yang SMA. Ya iya, tetapi dibilang di situ di website KPU SMA Orchid juga. Park Secondary School juga SMA juga. Makanya ketika di CNN kemarin 2 malam yang lalu saya tanyakan kok SMA-nya 2 kali kan gitu kan. Iya. Nah, katanya mereka di sini ya ada penyetaraan dari Orchid Park Secondary School yang dari Singapura itu setara dengan SMA di sini. Katanya. Mereka takut menjawab tidak karena belum mencari dokumennya, katanya gitu. Oke, gitu pemirsa. Oke. Nah, kalau dari saya sebagai jurnalis yang juga mencari tentang ijazahnya Gibran ini, ya saya juga dulu pernah mengalami pendidikan seperti ini. Seperti UTS Insert ini, saya lulus SMA dari Indonesia dan ingin melanjutkan S1 di Inggris. Sehingga saya harus mengikuti sebuah program selama 12 bulan di sebelah kampus itu, di Inggris juga. Nah, jadi program saya yang 12 bulan itu menyetarakan dengan tahun pertama universitas, diploma program namanya. Jadi saya langsung ke tahun kedua, tetapi itu hanya diakui oleh universitas yang bersangkutan. Jadi kalau saya pindah kampus, nggak diakui lagi tuh barang itu yang setahun. Makanya itu. ini UTS Insert adalah program persiapan masuk UTS, ya, University of Technology Sydney. Nah, tidak berlaku untuk universitas lain. Universitas lain, misalkan dia mau ke Universitas Teknologi Melbourne, saya nggak tahu nama-nama di sana apa. Nah, lalu kalau dia diturunkan ke grade 12, jelas tidak masuk akal. Karena grade 12 alias kelas 12 alias kelas 3 SMA itulah yang diminta untuk masuk ke Insert. Atau jadi syarat masuk Insert itu atau ini pre-university atau foundation program atau bridging program itu adalah syaratnya ijazah SMA. Ijazah SMA. Nah, jadi kalau kita ijazah SMA masuk sebuah program disetarakan lagi sudah naik satu lantai, setengah lantai, turun lagi ke lantai sebelumnya itu kan lucu. Nah jadi ini saya pingin kita semua masyarakat jangan berhenti menanyakan soal ini. Artinya kita nanti tagih lagi ya Bang Rismon ya, hari Senin datang ke sini lagi supaya tim yang dimaksud oleh Pak Ses Dirjen tadi, sekretaris Dirjen tadi, udah luar biasa loh beliau mau menemui saya, apresiasi itu. Ya karena beliau juga nggak terlibat. Ngapain dia cuci tangan berlumur darah kan? Ya. Biarkan Sutanto dan timnya. Nah, tim yang tadi itu siapa? Itu harus dijawab loh. Dia kan nggak terlibat. Tapi Pak Abdul ini juga harus aktif. Artinya beliau kan melihat program ini sudah kita tayangkan sekarang dan Sutanto masih ada di sini, timnya semua masih ada di sini. Menurut pengakuan Pak Eko tadi, Eko Susanto. Nah, sehingga dokumen itu pun harus masih ada di sini. Tadi kan saya tanyakan juga. Di website KPU kan 3 tahun katanya Insert itu dia. Iya. 2004 sampai 2007. Sebetulnya tidak ada. Ini saya sejujurnya ya, karena wartawan itu harus netral di tengah. Saya bilang tidak ada batas. Kalau Insert ini, kalau tahun pertama ternyata nilai tidak memuaskan, ulang lagi boleh. Tidak memuaskan lagi, ulang lagi boleh. Bisa aja 3 tahun. Ngulang-ulang terus. Bisa aja 15 tahun dia di situ. Bisa-bisa aja. Tapi ngapain kan agak konyol ya menurut saya. Kalau memang tahun pertama nggak ini, mungkin otak saya nggak ini kali untuk ke program ini. Carilah program yang lain yang lebih gampang kira-kira gitu. Nggak masuk ITB atau nggak masuk UGM, nggak masuk UI, kan ada universitas lain. Nomor 3, nomor 4, nomor 5 kira-kira gitu kalau menurut saya. Oke, gitu aja ya. Nah, jadi kita tunggu hari Senin ya. Ini Bang Rismon sudah mau sholat Jumat. Bukan ya? Hah? Oh, mereka yang mau sholat Jumat ini, yang wartawan ini pada mau sholat Jumat. Kami dan Bang Rismon pamit dulu dan kita ketemu lagi hari Senin supaya pukul 10 lagi. Ayo CNN, Kompas TV dan segala macam. Jam 1 lah kita datang ke sini. Biar ada waktu mereka, kasihan. Mereka iya, cari dulu dokumennya Senin pagi kan. Baru Senin pagi, siangnya kita datang. Siangnya kita datang. Oke. Jam 1 siang kita akan ke sini lagi ya Pak Abdul Muti. Tolong Bapak hari Senin pagi atau mungkin sekarang juga kontak-kontak aja itu Sutanto dan timnya ini supaya menyiapkan kedatangan kami hari Senin jam 1 siang. Iya, dengan tim sebelumnya katanya sudah ada kajian akademik katanya. Harus ada. Karena saya mau menyetarakan hari itu memang ribet Bang. Ijazah London tapi saya kalau bapaknya presiden nggak ribet bro.
Karena bapak kita bukan presiden. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya kolusi. Lah iya, makanya saya bilang saya nggak percaya sampai detik ini ada kajian akademik perihal ini. Karena Pak Prabowo ingin memburu pelaku KKN sampai ke Antartika loh. Korupsi, kolusi, nepotisme. Makanya saya kalau bilang, ini kolusi ini berat ini. Saya nggak percaya ada kajian akademik yang menyetarakan program UTS Insert ini yang cuma 8 sampai 12 bulan ini setara dengan SMK. Pasti ini jalur-jalur ilegal ini. Saya yakin ini. Oh, itu keyakinan Bang Rismon sebagai akademisi. Kan mereka tentu harus melihat kurikulumnya. Oh ya, kurikulum di Insert itu apa? Kurikulum SMK apa? Ya. Oh oke, saya jawab Jumlah ya. tahun saja nggak cocok. Saya jawab ya Bang. Nah jadi kalau waktu saya dulu di matrikulasi atau insert versi saya dulu, itu saya belajar makroekonomi, mikroekonomi, statistik, matematika dan seterusnya. Jadi itu tidak setara SMA. Kalau SMA kan harusnya ada pelajaran agama, ada pelajaran olahraga, ada pelajaran apa. Ini beda. Makanya tidak sama ini dengan SMA. Secara kurikulum pasti tidak apple to apple. Tidak, tapi jelas tidak. Untuk sementara itu dulu kita pegang. Sampai jumpa Senin siang. Kita tunggulah kajiannya hari Senin pagi. Pak Abdul Muti tolong dipercepat ya. Nah, Senin pagi dikaji dulu, bukan ngaji ya, mengkaji ya. Nah, jadi siangnya kita ke sini jam 1 siang. Oke, bye-bye. Sampai jumpa.